Halo, Assalamualaikum, selamat datang di La Fatimah Channel. Nah, buat teman-teman semua, kali ini saya mau sharing tentang bisnis. Jadi nggak tutorial lagi gitu, tapi nanti untuk tutorial edit fotonya insya Allah akan saya share lagi. Nah, tapi kali ini, khusus edisi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memulai bisnis. Misalnya ini ada teman-teman yang pengen bisnis online atau pengen bisnis offline, tapi bingung mulainya dari mana, harus ngapain dulu, atau apa sih yang harus dilakukan pertama kali, atau aku bisnis apa ya gitu. Apalagi kalau misalnya di kita sendiri ngerasa kayaknya aku nggak bakat atau misalnya belum ada pengalaman bisnis. Tenang aja teman-teman, nanti aku akan kasih tahu caranya gimana, mau harus mulai dari mana. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya ya. Makasih. Halo teman-teman semua, kita langsung aja sharingnya. Nah, kali ini saya mau reminder lagi ke teman-teman semua ya. Saya sharing di sini bukan berarti saya udah pintar, udah jago atau apalah itu namanya ya. Enggak ya teman-teman. Tapi saya sharing berdasarkan pengalaman yang saya kerjakan selama 2 tahun ini. Saya punya online shop gitu. Terus berdasarkan pertanyaan beberapa teman atau reseller saya gitu, gimana sih mulainya gitu ya. Nah, hal yang pertama adalah dengan memulai bisnis itu dari apa yang kita suka gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka masak, bisa bisnis kuliner, teman-teman bisa bisnis fashion, atau misalnya jualan make up kalau memang suka make up ya. Nah, contohnya saya kan suka fashion. Nah, jadi ketika saya pertama jualan, produk yang saya jual itu baju. Kenapa? Harus yang kita suka, karena kalau kita suka dengan produknya, kalau kita suka dengan apa yang kita lakukan, nanti ketika kita promosi produknya itu akan lebih percaya diri gitu. Kita yakin banget gitu, walaupun misalnya kita memulai bisnis dengan dropshipper, dengan jadi reseller yang mungkin nggak stok barang, atau misalnya barangnya belum sampai ke kita, tapi kalau kita udah tahu misalnya dari segi modelnya gamis, atau dari bahan, atau dari apapun, ketika kita menjelaskan ke customer itu akan lebih percaya diri gitu ya. Walaupun memang untuk testimoni segala macam itu pasti ada lah dari supplier gitu, itu udah disediakan, udah ada dari yang jualan-jualan sebelumnya gitu. Jadi teman-teman tentukan dulu teman-teman tuh sukanya apa gitu. Untuk yang suka make up boleh bisnis kosmetik, sekarang tuh udah banyak banget kan make up yang natural, yang dari bahan alami kayak gitu-gitu. Yang misalkan teman-teman lagi suka fashion ya, cobalah bisnisnya ke baju gitu kan. Kita udah sudah motor ya, kita paling nggak kita tahu model yang bagus seperti apa gitu. Paling nggak bisa kita cari tahu ini bahan ini tuh teksturnya seperti apa. Itu biasanya orang yang suka itu akan lebih paham gitu tentang produknya. Nah, sama halnya kalau misalnya teman-teman suka masak, nah teman-teman bisa nyoba bisnis kuliner gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita suka, mulai jualannya dari mana gitu. Nah, mulainya teman-teman coba lihat sekeliling teman-teman. Misalnya ada di tetangga, di rumah atau apa, ada yang jualan, bisa teman-teman langsung ikut jualan produknya mereka. Atau misalnya di lingkungan sosmed, Facebook atau siapapun ya, atau misalnya Instagram, atau pokoknya inner circle teman-teman semua ya. Mau di keluarga boleh, atau misalnya kamu teman-teman yang dikenal di sosmed bisa, yang atau di tetangga, pokoknya apa yang ada di depan mata coba dikerjakan dulu gitu. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh, nggak usah juga ikut-ikutan misalkan ketika yang lain ada booming produk apa terus ikut, padahal kita sendiri nggak terlalu paham akan produk itu gitu. Atau misalnya ketika ada bisnis apa ikut gitu. Tapi kalau aku lebih nyaman dengan join ke supplier yang kita kenal, atau misalkan yang memang ketika kita melihat dia, kita yakin kalau misalnya orang itu bisa ngebantu kita gitu, bisa ngebimbing, nah gitu. Jadi cara milih suppliernya juga bisa cari di orang-orang yang terdekat, atau orang-orang yang memang bisa jadi inspirasi kita untuk lebih berkembang lagi gitu. Jadi selain kita apa tadi ya yang pertama, selain kita jualan apa yang kita suka, mulai dari produk yang apa kita suka gitu ya, karena harus suka dulu gitu. Karena kalau misalnya nggak suka tuh nanti akan cenderung lebih mandek gitu. Jadi ketika jualan nggak laku ya, kita lebih jadi pesimis gitu kan. Dan itu kalau kita pesimis, jatuhnya nanti apa ya, bisnisnya tuh akan nggak akan jalan gitu. Kalau pesimis itu ya
udah kalah duluan, jadi seakan-akan kita belum maju tuh udah kalah gitu. Jadi lakukan dengan apa yang memang kita suka gitu. Terus yang kedua, apa yang ada di depan mata gitu. Jadi teman-teman pokoknya bukan mata lebar-lebar gitu ya. Jadi lihat peluang yang ada di sekeliling kita gitu. Itu fokus di situ aja dulu gitu. Nah, yang ketiga itu niatnya. Sebenarnya niat itu harusnya yang pertama ya gitu. Tapi paling enggak niat kita jualan itu apa gitu. Itu harus juga kita tahu gitu. Misalnya niatnya jualannya, kalau saya tuh jujur pengen punya penghasilan lebih dari rumah, pengen punya penghasilan sendiri gitu. Jadi bukan cuma dari suami, tapi misalnya pengen punya penghasilan sendiri. Buat apa nantinya itu udah detail. Misalnya pengen sedekahnya lebih, pengen bisa bantu suami, atau pengen hal apalah pokoknya yang seperti itu juga bisa untuk jadikan kita motivasi biar mantap jalan ke depan. Gimana kita ketika kita ragu apa kita bisa ya, apa enggak ya gitu. Nah itu juga biasanya akan menguatkan kita gitu. Oke, gitu, aku bisa nih gitu, jalanin ini gitu, kayak gitu. Jadi lakukan dengan apa yang kita suka, terus lakukan apa yang di depan mata gitu kan. Luruskan niat yang jelas gitu. Luruskan niat itu cuman pokoknya jangan sampai teman-teman ikut bisnis karena ikut-ikutan gitu. Si A ikut ini, masa aku enggak gitu. Apalagi cuman karena gengsi. Aduh, jangan banget ya gitu. Tapi memang bisnis karena kita butuh, kita mau, dan karena memang kita pengen gitu. Harus pengen, karena motivasi itu kalau cuma ngelihat orang sukses terus kita ikut-ikutan, itu tuh nggak akan jalan. Karena ketika misalnya orang yang kita ikutin ternyata misalnya dia berhenti, kita pun akan berhenti, biasanya seperti itu. Tapi ketika kita punya motivasi tersendiri, punya niat tersendiri untuk jualan, itu apapun rintangannya yang ada di depan mata itu tidak akan menyurutkan kita untuk berhenti gitu. Tapi kita akan terus mencari tahu gimana caranya sih ini gitu. Terus gimana sih kalau misalnya belum ada pengalaman jualan, ya kan? Belum ada pengalaman jualan, ikutnya gimana? Nanti gimana caranya? Nah itu, jadi teman-teman coba cari supplier yang memang biasanya tuh bisa ngebina kita. Karena sekarang itu banyak banget supplier yang akan membimbing semua timnya, marketernya, resellernya untuk belajar jualan sampai dia akan pintar berjualan. Tapi syaratnya teman-teman juga harus nyimak di grup ya, harus nurut. Misalkan kalau misalnya diminta dia posting, ya posting gitu. Jadi nggak boleh banyak malesnya gitu, atau misalnya aduh dikasih tugas dikit nggak mau gitu. Jadi kalau memang teman-teman niatnya untuk maju, cari supplier yang memang nanti ada sistem pembinaan, dan itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa cari di semua sosmed. Biasanya memang sekarang itu kan joinnya bisa ada yang marketer tanpa modal kayak gitu-gitu kan. Sekarang tuh ada, jadi mulainya bisa jadi dropshipper dulu. Jadi nggak harus besar dulu, nggak harus. Jadi kita tuh harus mulai dari nol juga bisa gitu, tanpa modal juga bisa. Udah banyak banget sekarang, udah banyak banget supplier atau produsen yang memang memberikan kemudahan buat teman-teman yang benar-benar mau jualan. Itu mereka dengan join tanpa modal, tapi dengan pembimbingan gitu, itu udah banyak banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang penting ketika teman-teman ada niat buat berjualan, maju aja, jangan takut. Jangan sampai ngerasa aduh aku nggak bakat nih, aku nggak pede nih gitu. Atau misalkan aku jualnya ke siapa gitu, atau kayak gitu kan. Kadang ada perasaan kayak gitu. Tapi kan misalnya ya di lingkungan aku nanti ini nggak laku, atau misalnya di sini mah senangnya nyicil gitu. Banyak yang kayak gitu kan ya, pokoknya kayak gitu. Nah itu tuh nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu. Apalagi kalau teman-teman memutuskan jualan online, customer kita tuh seluruh Indonesia, banyak banget gitu. Jadi kita mikirnya langsung terbuka luas gitu. Jadi jangan sampai cuman mikir yang ada di dekat kita aja gitu, jualan ke siapa yang di sebelah rumah atau misalkan gitu, nggak harus gitu. Jadi kalau memang kita memutuskan untuk jualan online, kecuali teman-teman offline ya jualannya. Kalau offline itu kan berarti di sekitar rumah aja gitu kan. Tapi kalau online itu customernya seluruh Indonesia gitu. Jadi banyak banget. Jadi nggak usah mikir aduh nanti kalau misalnya dropship ongkosnya gimana, dia nggak ini. Aduh tenang aja, itu mah kalau misalnya hal-hal kayak gitu tentang ongkir, tentang apa, itu tuh sebenarnya banyak kok customer yang memang mau bayar ongkir mahal pun kalau memang dia udah suka sama produk kita, udah mau beli,
itu rezeki itu nggak akan ketuker gitu, nggak akan ketuker, atau nggak akan misalkan hanya gara-gara ongkir dia cancel, itu berarti dia bukan customer kita gitu. Jadi santai aja, nggak usah terlalu banyak mikir, karena bisnis yang paling baik itu bisnis yang dikerjain gitu. Dikerjain langsung aja, dikerjain aja gitu. Kita mau apa tuh, mulai aja dulu gitu, mulai dulu, cari suppliernya, datengin tuh maksudnya di Japri ya, kalau online di Japri aja mau gabung. Terus kalau udah gabung, kalau memang serius ya udah, jangan diam aja di grup gitu. Jadi ya langsung aktif aja, langsung jualan. Itu biasanya lama-lama akan ketemu polanya, dan lama-lama yang tadinya kita misalnya belum bisa closing, nanti akan closing satu, baru satu, nanti akan closing 2, nanti akan closing 10, 100 ribu. Itu bisa banget teman-teman, percaya deh, itu bisa banget. Yang penting itu kita ada niat, kita lakukan apa yang kita suka, terus kitanya tetap semangat gitu, tetap semangat dan pede gitu, percaya diri. Jadi jangan sampai kita berpikiran negatif dulu terhadap diri kita sendiri gitu. Aku mah nggak bisa nih, aku mah nggak bakat. Selama kita mikirnya kita nggak bisa, nggak bakat, ya kita nggak akan pernah bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mikirnya aku bisa nih, aku bisa, aku yakin bisa gitu, jadi ya ikutin aja dengan apa kata yang supaya teman-teman, atau misalnya teman-teman bisa ngelihat para mentor-mentor atau yang udah jago bisnis gitu kan, bisa kelihatan kan mereka juga sama, dulunya mulainya dari nol, dari closing 1 bisa sampai ribuan atau puluhan ribu gitu kan closingnya. Itu sama kok, prosesnya ada gitu. Jadi teman-teman yakin aja dulu, kerjakan apa yang ada di depan mata, terus kerjakan secara konsisten. Nah itu yang penting, itu konsisten, karena kalau kita nggak konsisten, hari ini jualan, besok enggak, hari ini jualan, besok enggak, gimana orang tahu kalau kita jualan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai dari sekarang, luruskan niat yang sebenar-benarnya, pengen apa jualan ini, cari supplier yang memang sesuai dengan teman-teman mau bisnis apa, carilah itu suppliernya, lalu langsung dikerjakan aja ya gitu. Terus kalau misalnya nggak punya skill atau skill jualan online misalnya ya, teman-teman, aduh aku nggak bisa cover selling, personal branding, atau apapun itu gitu kan, skill jualan online itu gimana gitu kan, aku belum bisa ini, belum bisa itu. Nah sekarang aku tanya teman-teman, ketika di jualan itu yang lebih penting itu apa? Skill dulu, mental dulu, atau mindset dulu? Ayo, apa coba? Mau tahu jawabannya? Nanti saya kasih tahu di video selanjutnya ya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus videonya, nanti akan saya lanjutkan dengan mindset dulu, mental dulu, atau skill dulu. Skill jualan itu pentingnya seberapa penting? Nah itu perlu teman-teman simak di video selanjutnya. Oke, nah sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.